feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the kung pao, I be going nuts now. Used to get the rum rap, shorties won't fuck now. Baby, I'm back again, ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts. For real, I'm just a product. Kedua Mbak Amal, jadi bukan Mas Mufid ya. Jadi pertama Mas saya, Mbak Amal, Mas Mufid, Aza, terus Mas siapa itu rival gitu. Jadi termasuknya Mbak Amal itu pendiri. Anjir pendiri. Co-founder. Apa namanya? Udah berapa tahun Mbak Amal di sini Mbak Amal? Kemarin 4 berapa? Tahun ya? 45 tahunan lah. Kalau jadi anak itu 45 tahun tuh udah masa-masa toddler kayak gitu ya. Toddler. Udah beralih ke sana ke sini. Alhamdulillah sampai ganti 4 generasi inputer tetap saja sama Mas Mbak Putri yang Salah lestari. alhamdulillah ngasih kesempatan Mbak Amal buat ke HC dan akhirnya Mbak Amal membersamai kita semua kayak di HC. HC pun juga seru sekali gitu kerja sama Mbak Amal. Baik dari yang Mbak Amal jadi panitia EC, Mbak Amal yang jadi culture, itu semuanya Wow. aku bingung kan. Oh ya wes. Itu yang apa ya? Pas banget weh. Itu kayaknya Mbak. Oh wow. Oke kak. Sehangat itu memang friendly banget. War jadi teman. Lebih ke ini sih apa ya? Sangat apa ya? Disambut dengan baik layaknya adik kecil yang baru masuk. Adik kecil. Siap. Aku masih dengan apa ya grogi dan lain-lain gitu ya. Saya Mbak Amal tuh kayak high banget gitu loh. Wes. Itu beneran kayak. Jadi kayak apa ya? Dari situ tuh udah selamat bermuda Mas Ivan. Itu yang kesanku ke Mbak Amal tuh orang ini tuh kayaknya positif vibe banget. Wow, terima kasih. Itu jujur sih. Saya merasa tersanjung. Sampai sekarang kayaknya Mbak Amal juga masih kayak gitu ya. Oh, oke. Sampai di asa gitu. Siap. Masih selalu positif vibe gitu. Siap. Terus dengar kabar kalau misalkan Mbak Amal tuh udah putus asa. Bukan putus asa. Putus asa. Generasi putus asa ini. Udah apa namanya? Sudah dari asa aku pikir dan aku tahu kalau misalkan apa reasonnya masuk PNS dan lain-lain. Aku sebenarnya seneng banget sih. Maksudnya senengnya itu karena apa ya? Aku begitu dekat sama Mbak Amal. Iya. Betul. Tapi satu hal ini sih, Mbak Amal kan dulu yang mempelopori CRM. Jadi awalnya kan masih di CS ya Mbak. Terus dia mempelopori awal CRM di semua kan Mbak Amal ya. Mbak Amal tuh nggak pernah pulang Tenggo. Oh, Dan selalu apa ya? Apa sih? Dia tuh selalu ngulik gitu loh. Wow. Oke. Terus gitu. Tapi jujur Mbak Amal tuh salah satu impostor sih. Oh iya. Impostor apa nih? Apa nih? Impostor apa ya? Nah, aku tuh sengit aja sama Mbak Amal. Makasih ya pengakuannya. Karena Mbak Amal tuh sangat merepotkanku gitu loh. Orang yang merepotkanmu itu adalah impostor. Iya. Iya, dia 10 menit sebelum close order tuh baru nginput tapi 1000 gitu. Bayangin kan males ya. Terus kemarin waktu sebenarnya ngasih tahu aku kalau Mbak Amal keluar tuh kan Mbak Nida. Berapa gitu. Terus aku kayak, "Hah, seorang Mbak Amal." Terus aku juga terus ya itu sedih sih. Sedih terus aku kayak, alay banget sih gue. Nah, akhirnya ketika kemarin dikasih tahu aku kemarin waktu dia ngomongin Mbak Amal mau resign itu kayaknya aku bakal nangis deh. Terus dibilang tapi Mbak Amal nanti ngajuin dan dia keterima PNS lah. Aku mau nangisin apa? Kita lihat. Akan nangis dikit. Terus aku gak jadi nangis, tapi jadi happy dan sangat bangga. Makasih Anggi. Mbak Amal kayak mbakku. Sometimes sih. Ya oke. Sometimes impostor. Jarang banget ngobrol sama Mbak Amal, tapi ketika ngobrol tuh ternyata Mbak Amal tuh punya sudut pandang yang beda dari
yang lainnya tuh maksudnya Mbak Dida, Oh, ya. Novi gitu ya. Gitu. Aku banyak belajar juga dari Mbak Amal. Salah satunya bagaimana menjadi wanita yang harusnya anggun. Aku nggak anggun, sumpah. Oh iya, Aku tapi lebih berdoaan. lebih dari aku. Oke. Nggak tahu sih. Udah itu sih. Aku nggak anggun. Sisanya di suratnya apa? Iya, oke. Terima kasih. Next itu. Oke, Arifin udah. Hai. Pak Nongki. Oke, Mbak Amal ya. Mbak Amal tuh teman-teman tahu lah, aku gimana kalau menyapa seseorang itu gimana. Iya, gabiak banget. Yang berselisipan dengan itu aku gimana caranya aku nyapa. Pasti satu, ciri khasku cempreng. Nah, ketika aku nyapa Mbak Amal, dia nggak mau kalau suaranya itu di bawahku. Dia pasti lebih cempreng dari aku. Iya sih. Jadi tuh ketika kita sering menyapa tuh saut-sautan gitu loh. Terus suka dari Mbak Amal kayak gitu. Hah? Ada lebih alasan lagi. Sama tuh ya. Oh, ya Manida. Lucu banget. Dulu waktu Mbak Amal pegang lapan keuangan ya, itu tuh ya biasalah kita dikejar waktu. Jadi Mbak Amal tuh kadang-kadang suka lupa. Itu dimanapun Mbak, di posisi manapun Mbak. Karena itu misalkan nih lapan dari Kamis libur. Nah seharusnya kan dilaporkan ke Mbak, aku lupa gimana ya Mbak. Tetap laporan, tapi kayak kan aku joblessnya kan dari Malawi, oh ya hari Kamis tuh selesai di hari itu, tapi kan itu akan menunda-nunda ya. Dulu sebelum ada Mbak Nisa, kan joblessku dari Senin sampai Minggu, wasik. Luar biasa Bor kerja. Dikerjain ya. Jadi ketika hiperbola, Bolanya ada depan SPV-nya. Kode. jadi dulu mode chat-chat dengan finance kami ada iklan, belajar ada iklan. Ketika Mbak Amal kami juga laporan, aduh Mbak Amal di ruangan. Tapi suka. Tapi itu aku yang nggak suka sama Mbak Amal, ini nggak suka ya Mbak Amal. Iya, oke. Mbak Amal tuh ketika tatap muka dua orang nih, aku sama ngobrol sama Mbak Amal, tapi nggak tahu ya Mbak Amal tuh isi di dalam pikirannya apa aja. Aku asik dengan diriku Aku ngobrol sendiri. sama Mbak Amal, tapi dia jawabnya tuh noleh. Dia nyambung gitu. Kadang ditanyain, Mama dari mana? Habis ngerjain ini Mbak. Gitu kan dari mana? Gitu sih. Tapi nggak nyangka ya teman-teman. Aku bukan ini sih, tadi temanku sempat batin. Mbak Amal mau mengabdi kemana nih? Weh. Apakah jadi follower? Tiba-tiba lu. Halo apa ya? Halo Mas. Halo Mas. Ternyata jadi PNS. Alhamdulillah. Ikut bersyukur ya Mbak Amal ya. Terima kasih Mbak Nunggi. Hijaunya Mbak Amal menurut kita. Amin. Orangnya siapa sih orang yang nggak mau jadi PNS? Aku. Ya, mungkin ada. Aku. PNS aku Yang kita Ya, gitu aja. Tadi sudah disampaikan banyak sama teman-teman aku mungkin. Iya, makasih Mbak Nunggi. Tadi itu loh Kak, kita punya kebahagiaan. jadi ada gemesnya. Mbak Nunggi, thank you. Thank you Mbak Nunggi. Ya. Maksudnya yang masuk di ASN. Oh ya. Pertama kali kenal Mbak Amal tuh waktu Sorry aku sambil makan ya Mas. masuk terus Iya. keliling-keliling divisi. Wes. Dari Mbak Amal tuh emang udah kelihatan vibes-nya tuh vibes yang periang dan ceria gitu. Di situ karena aku juga nggak terlalu, maksudnya sebelum HC dipindahkan Mbak Amal di gedung utama ya waktu itu. Terus kan jarang juga lihat Mbak Amal. Terus pas Mbak Amal pindah juga HC sama marketing jadi satu itu kan bolak-balik juga dan Mbak Amal juga. Ya itu tadi. Itu di mana sih? Yang pas di ruang akuisisi. Nah itu. Iya. Terus kan jadi satu Ya. rumah gitu. Memang aslinya emang di Mbak Amal ya ramah, terus ceria orangnya. Nah
baik di kantor sama di luar juga sukanya menginisiasi kalau ada kegiatan-kegiatan gitu. Oh itu Contohnya tugasku sih tapi ya oke. kenapa? Kangen dong, tahu-tahu Oh. from GPT segala macam diberikan dengan baik. Apa ya? Hal itu sih ya kok yang dari Mbak Ama, soalnya aku juga jarang banget ketemu. Sekalinya ketemu kan juga Mbak Ama ini apa nyanyi saya gitu. Emang udah kebawa sih dan ketemu juga jadi. Terus aku nggak ngerti ya maksudnya tuh pas ini tuh awalnya aku ngira Mbak Amal tuh ulang tahun. Terima kasih. Ya karena kan ada kado, terus kan ada selamatan di story. Karena aku paling nggak baca sampai detailnya kayak gimana. Terus tahu kabar ini, ya aku ikut seneng sih, ikut seneng tapi ya masa kehilangan. Iya yang tadi yang apa ya, yang ngacer, yang itu tadi kebawa. Iya lagi. Suasana yang periang ceria itu. Wow. Satu sisi Boleh, ya boleh. senang dapat Mbak Amal dapat tempat yang Diimpikan. diimpikan Mbak Amal. Semoga di tempat yang baru ini juga Mbak Amal sukses. Amin, terima kasih. Semoga masih bisa tetap jaga dari silaturahmi dan bisa nongkrong-nongkrong bareng sama teman-teman. Amin. Terima kasih Mas Ivan. Sami-sami Mas Ivan. Win, nggak kelihatan. Yang berkaitan sama Mbak Amal ya kerjanya. Siap. Dulu kita pernah seruangan. Iya. Iya lagi. Iya. Dulu lagi suwe banget. Untuk di kerjaan dulu pernah aku minta dashboard karyawan sama Mbak Amal dan langsung dikerjain itu. Wus. Terus mantep lah. Wah, review kerjaan dulu. Untuk yang aku nggak suka adalah keteledoran Mbak Amal. Oke, siap. Dulu kayak pernah kayak naruh dokumen di sembarang tempat. Itu mungkin buat dikurangi ya Mbak Amal. Itu Kena sanksi toh? Iya, Stand up itu kan. iya stand up terus suruh tanda tangan sama Mas Arya. Itu ya. Ya, ya. Nah, aku pikir kemarin pas Mbak Amal bikin story itu Mbak Amal dapat reward karena udah 5 tahun kerja di ASA gitu. emang 5 tahun. Tidak nyambung banget dengan Tony Ipan nih. Terus hari berikutnya kan kerja kan. Nah, terus aku baru tahu Mbak Amal ternyata resign. Aku tahunya resign. Terus aku udah mikir, besok aku mau tanya Mbak Amal, alasan resign apa ya? Gitu, sampai memutuskan udah lama tapi resign gitu. Mau ikut-ikutan pasti. Yang ngomongin Kak Loker ya. Di blocker. Open to work. Ya itu sih. Terus dulu pas kesan pertama aku lihat Mbak Amal itu Masya Allah. Jadi aku pikir sampai kantornya tuh kantor tuh kayak wah kayaknya ini orang-orangnya Masya Allah Masya Allah. Masya Allah. Ternyata ada kantor yang lebih Masya Allah. Gitu. Terus Mbak Amal itu ya baik mengayomi. Mungkin karena aku lebih muda ya dari Mbak Amal ya. Kalau Mbak Nida Mbak Novi mungkin beda lagi ya. Udah sih itu Mbak Amal. Semoga di tempat yang baru Mbak Amal selalu dikelilingi orang-orang baik. Amin. Terima kasih Epin. Mbak Amal. Terang. Aku termasuk baru ke piro ya? Ketiga kayaknya kalau di sini. Wadaw. Iya. Ini pertama kali sih kesannya Mbak Amal memang ya ceria sih, disampaikan teman-teman tadi sih. Udah banyak yang sama sebenarnya. Di awal tuh memang lebih welcome pas datang dari Lamongan sampai ke sini pertama kali itu lebih nyaman nyatanya itu neng Mbak Amal liane iki nggak nyaman malah. Waduh. Beda kenyamanannya beda. Ya. Oh iya. Saya paling nyaman ke siapa? Karena ayo dilanjutin. Itu sih. Ya terus Ya memang welcome ke semua orang, jadi wajahnya aja ya neng Mbak Amal loh intinya. Jadi yang lain Oke. kayak mbok go
dari latar nih. Parah banget sih. Pengen Hilman Akari. Kata kok Hilman. Semangat pagi, Mas. Tanya kadang kan Semangat pagi. Dengan responnya kadang agak cepet lah menurut yang lain. Itu sih. Terus paling hal yang Siap, Bung. agak aneh biasanya itu kayak gak jelas ngono sih. Mungkin dilangi-langi lah Mbak. Gimana agak jelasnya? Apa aja tadi yang bilang itu? Kadang itu gece-gece Mbak, gak jelas ana cucu-cucu mlebu terus ngopo ngono Mbak. Gimana? Iya maksudnya gue. Dilangi-langi, siapa tahu nanti di sana nggak cocok kan, ya piye kok bener mau iki. Jadi jangan kayak gitu dulu lah. Kayak gitu suasananya dulu orang di sana tuh kayak gimana. Iya, iya. Wes, oh kayaknya nggak apa nih, nah, baru lah keluar aslinya. Itu mungkin nggak apa. Gitu sih. Terus ya harapannya alhamdulillah bisa keterima, bisa sharing-sharing lah Mbak gimana tips-tipsnya. Nah, ini gimana nih? Menjadi abdi negara ya bismillah gitu. Ya siapa sih yang nggak mau? Aku jujur ya pengen sih menjadi abdi negara gitu. Cuma kemarin kan ya belum rezekinya mungkin gitu. Oh, daftar kemarin. Apa? Tahun ini daftar tahun 2024. Saya nyoba. Oh ya. Memang belum rezekinya, belum masuk di rank atas, jadi ya udah belum masuk gitu. Jadi mungkin bisa sharing-sharing dari link belajar atau apa gitu mungkin bisa. Info kan loker. Inilah nggak pelit lah maksudnya. Iya, insya Allah. Oh bisa mas, itu di asal 5 tahun dulu mas. Nanti 5 tahun. Iya mungkin itu sih Mbak. Oke. Gitu. Menurutku sebenarnya aku juga nggak baru. Maksudnya kalau Mbak Amal selesai di ASA sebenarnya udah lama. 2 bulan lalu, tapi untuk kenapanya tuh baru ke bulan ini kayak ini Iya betul. bulan ini apa? Tahunnya Mbak Amal nikah. Amin. Itu juga segera. Amin. Nggak datang ke rumahku soalnya kan aku Mbak Amal nikah. Alhamdulillah aku sampai cerita ibu aku seneng. Bu, aku punya temen toh, temenku nikah Bu, diarupin aku ternyata kok bisa gitu. Maksudnya, kok bisa Bu kenapa gitu. Apa jajan aku gitu aku kayak gitu kan. Terus ternyata enggak gitu kan. Terus ya awalnya agak kaget juga kan, karena kalau Mbak Amal PNS sebenarnya Mbak Amal udah lama ya. Karena cita-citanya Mbak Amal ya ketika dulu Mbak Amal tuh adalah leaderku teman-teman. Jadi sebelum aku masuk CRM dulu tuh aku akuisisi gitu. Terus aku pindah ke CRM dan Mbak Amal adalah leaderku. Dan ketika Mbak Amal jadi leaderku juga beliau ini ngajarin banyak hal gitu, mengenai proses yang ada di CRM gitu. Dan ketika agak sedihnya adalah ketika aku ditanggung jawabin gitu kan, ya sebenarnya aku juga selalu minta maaf ke Mbak Amal gitu ketika aku dikasih tanggung jawab untuk megang CRM waktu itu gitu. Itu harus menggantikan Mbak Amal. Aku di situ sedih banget gitu, kenapa aku baru beberapa bulan tapi aku harus gantiin Mbak Amal gitu. Aku selalu bilang Mbak Amal maafin aku ya, aku selalu minta maaf ke Mbak Amal gitu, saking nggak enaknya ya, kan wong Jawa kayak gitu kan, wong Jawa saya Rono nggak ada enaknya gitu kan. Terus aku bilang Mbak Amal, walaupun aku dikasih tanggung jawab kayak gini, jangan anggap aku sebagai leader. Aku selalu bilang ke Mbak Amal seperti itu. Jadi anggap aku sebagai teman yang kita teman diskusi gitu. Dan ketika punya CRM waktu itu jadi ketiga ya, pokoknya berusaha Mbak Amal itu support system yang sangat baik gitu. Aku selalu ingat Mbak Amal tuh suka taro, ya kan Mbak? Suka apa? Taro kan ya? Taro. Bukan ya? Taro. Apa lagi? Apa ini? Makanan. Minuman. Maca. Ya maca ya? Apa lagi? Aku tuh karena aku tipe orang nggak pernah ngasih gift guys. Nggak pernah ngasih gift, aku nggak pernah ngasih. Aku juga belajar dari Mbak Amal, dari Mbak Dida, kayak aku harus mengingat orang ini suka ini, tapi aku nggak pernah mengingat kesukaannya orang gitu. Dan Mbak Amal tuh ngajarin aku kayak, oh Mbak Amal suka apa? Mbak Amal suka maca. Terus waktu Mbak Amal apa gitu kan, sekali-sekali ngasih gitu. Dan itu Mbak Amal seneng banget, padahal aku gak kayak gitu orangnya gitu. Aku belajar dari situ gitu, karena Mbak Amal dulu ngasih pokoknya adalah sesuatu makanan gitu kan, tiba-tiba gitu. Aku baru pertama kali tuh giftnya tuh nggak mahal tapi bikin aku ngena gitu, yang selalu aku ingat dan selalu aku belajar dari Mbak Amal. Dan Mbak Amal tuh bantu aku ketika CRM bertumbuh kayak gitu, dari Sigma awal dari 3 orang jadi 11 orang, dipecah lagi jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang lagi. Dan jadi itu tuh ada ininya Mbak Amal, karena jujur aku jarang banget selalu dengerin problemnya orang, bukan problem
urusan pribadi gitu. Dan aku paling itu aku biasanya minta tolong Mbak Amal, tolong dong ini orang ini tuh ada apa nih gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kayak Mbak Amal tolong dong ngobrol sama ini tuh ada apa. Jadi aku minta Mbak Amal tuh untuk tahu orang ini tuh kenapa, ada masalah apa, mengenai pacar, mengenai orang tua, mengenai apa, itu aku tanya ke Mbak Amal. Karena aku memang kekuranganku itu memang mengenai ngobrol mengenai apa gitu loh, dan aku tidak bisa seperti itu gitu, karena aku tipe orang yang ini urusanmu, ini apa gue garap dewe gitu loh. Tapi kan ternyata ketika aku masuk ke dunia ini, di dunia digital marketing sama CS kayak gini tuh ternyata nggak bisa kayak gitu. Mbak Amal yang ngajarin aku, dan aku sangat-sangat bersyukur gitu kan punya Mbak Amal yang selalu nemenin aku saat apa ya istilahnya lingkungan gitu. Dan di saat Mbak Amal sudah mulai lelah ya dengan non-CS gitu kan 3 tahun ya, 3 tahun ya. Iya kayaknya. Oh, 2 tahun setengah gitu dari CS lembut, CS ini, CS ketemu customer terus yang customer reso closing, reso terus kayak gitu-gitu lah. Apa namanya, jadi aku juga kayak aduh kasihan banget nih, udah 2 tahun setengah nggak ada pertumbuhan jadi apa gitu kan. Dan akhirnya aku minta Mas Bukat kayak Mas boleh nggak ini, aku dulu Mbak Amal pengen pindah kemana gitu. ADV sudah pernah Mbak Amal pernah jadi ADV ngiklan Freshmark teman-teman. Jadi kamu jangan takut, Mbak Amal pernah jadi ADV, pernah jadi CCP sebelum ada Aja Akbar itu tuh Mbak Amal tuh desain sendiri. Terus Mbak Amal ke CSJ, akuisisi, CRM. Terus aku bilang, Mbak Amal kamu tinggal apa? Mau aja apa finance kayak gitu. Terus dia bilang apa pokoknya Mbak Amal tuh pengennya cari hal yang baru gitu. Terus aku karena Mbak Amal aku lihat lebih suka deket sama orang, bayanganku masukin mending deket sama Haja biar bantuin aku sekalian gitu kan. Maksudnya biar Haja kan kayaknya gitu, yang kalau dulu kayaknya Haja kurang kayak gitu kan, makanya butuh orang yang benar-benar bisa deketin karyawan-karyawan di ASA kayak gitu. Dan aku mengusulkan Mbak Amal gitu. Tapi nggak tahu sih, terus waktu itu Mbak Amal cerita kalau dia nganggur. Aku juga bingung gitu, duh kasihan banget nganggur. Mbak Amal nganggur berapa bulan Mbak? Aku lupa pokoknya awal-awal sih, enggak sampai 3 bulan. Bulan ya? Pokoknya sebulan Mbak Amal tuh cerita kalau gimana Mbak kerjanya, nganggur Mbak gitu. Mas Arya, aku sampai ngomong sama Mas Arya gitu, karena aku yang bertanggung jawab apa ya Mas, maksudnya kayak minta Mbak Amal buat masuk ke HC kan, HR waktu itu. Terus aduh kasihan banget, siapa sih orang tuh pasti gak ada yang mau nganggur gitu loh. Iya betul. Pasti, ya aku tahu Mbak Amal, dia tuh orang pengen sibuk aja. Gitu. Terus ketika di HR gitu kan, Mbak Amal akhirnya belajar, dan akhirnya apa ya, adanya Mas apa 2024 Mas Hamzah ya. Oh iya. Mas Hamzah ternyata Mbak Amal belajar banyak, dan aku senang pertumbuhan Mbak Amal. Kayak yang dulu tuh Mbak Amal tuh nggak bisa senang sekarang. Dulu tuh kayak besengat pokoknya itu nggak boleh diganggu karena dia udah berisik sama customer. Jadi kalau CRM itu dulu itu tuh nggak boleh apa namanya di distract gitu loh, kayak moodnya tuh tergantung customer. Nek closing anaknya kan moodnya apa, tapi nek kesana closing kan customer komplain moodnya langsung drop kayak gitu, langsung elek banget ya. Itu Mbak Amal gitu, kayak Mbak Amal tuh kayak kalau pagi tuh udah di pojokan ngeliat jendela gitu kan. Oh ya udah, itu tanda-tandanya oh dia lagi nggak baik-baik aja gitu. Dan Mbak Amal itu orangnya adalah dia paling, aku ini sebenarnya kalau orang kalau kerja itu profesional gitu, tapi paling gak suka adalah dia selalu pakai duitnya sendiri. Mau jadi misalnya ada customer tuh apa namanya paketnya nyampe gitu kan, dia udah pernah kayak gitu pakai duitnya itu nggak cuma sekali tapi berkali-kali kayak gitu. Dan aduh Mbak Amal ngapain gitu, jadi ngeluarin uang untuk customer kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah, harusnya perusahaan yang ngelakuin itu gitu, tapi ini Mbak Amal sendiri kayak gitu. Dan kadang-kadang aku taunya tuh ketika finance lapor ke aku kayak gitu, kayak Mbak Amal gitu kan. Aku lebih ke situ, tapi aku suka Mbak Amal karena profesional. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang ya semua itu ya kita kan perusahaan ya, harapanku ketika Mbak Amal di tempat kerja baru ya misalnya laporan gitu loh, nggak langsung. Misalnya aku takutnya gini Mbak Amal, besok kalau kan penggandaan ya ini lagi Enggak Pak, itu miliaran. Mbak Amal ya gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, Mbak ini bisa aja bukan Panopi sebenarnya nggak dirembes kan gitu. Maksudnya jangan inisiatif bagus, tapi kadang-kadang inisiatifnya tuh merugikan dia sendiri gitu loh, ngurangin ininya sendiri kayak gitu. Itu sih yang aku ini ya banyak cerita sih sama Mbak Amal dari aku masuk
dari masuk Sigma yang kita lihat AC pertama kali udah seneng banget. Iya. Itu kebahagiaan Really? kita ya, kebahagiaan kita waktu Sigma awal karena nggak ada AC. Jadi kita lihat apa kantor mahasiswa satu tuh udah kita seneng banget, AC. Gitu. Nggak ada. AC dulu, kita nggak ada AC. Dulu ada AC tuh di Pandean. Kalau dulu nggak ada AC, akhirnya kita seneng banget kayak gitu. Dan apa ya, kita masak bareng kayak gitu ya. Mungkin Mbak Amal ngeliat aku ya, kok apa ya istilahnya nggak terlalu apa ya, nggak pengen deket gitu. Tenggo baline dengan kalau di akuisisi kan mangga telat bali cepet, berarti aku karena nggak mau berinteraksi dengan banyak orang, tapi ternyata ketika masuk CRM ya aku diajarkan Mbak Amal untuk yes apa ya, berinteraksi dan banyak hal sih aku belajar dari Mbak Amal. Terima kasih Mbak Amal sudah bersama-sama kayak gitu ya. Harapanku ya tadi itu pokoknya aku ngeliat Mbak Amal ya kayak ngeliat aku kayak cerobohnya gitu. Aku juga apa HP ketinggalan aku juga pernah ngelakuin. Kunci udah pernah ngelakuin. Tapi masalah HP yang Mbak Amal. Tapi kan lupa mungkin apa? Anu soalnya. Jadi Aku ngantai opo-opo. jadi ya sama sih, saling mengingatkan. Makanya ingat sih Mbak, tempat yang baru jangan ngelakuin hal yang sama karena takutnya apa kalau di negeri itu kan isinya bukan orang kayak kita gitu loh, misalnya nggak seumuran ataupun pasti ada yang umurnya 50 tahun. Pasti mereka ya udah bodo amat gitu, udah nggak mikirin orang lain, mesti ya mungkin ada orang yang kayak gitu, tapi kan istilahnya ya nggak kita harapin kayak gitu. Harapanku ya selalu inget sih Mbak, dicatat sih Mbak, apa yang pulang, berangkat apa, pulang apa. Dia usen kayak aku, laptop, HP. Charger gitu, kayak gitu sih. Kayak gitu Mbak Amal, pokoknya sukses selalu. Tetaplah jadi Mbak Amal yang sekarang, kayak itu jangan berubah. Harapanku ya apa namanya, teruslah melebarkan sayap setinggi-tingginya kayak gitu. Semoga dapat kabar baiknya apapun itu kayak gitu kan. Harapanku ya ini bukan hari terakhir kita kan. Sini nih. Harapanku ini bukan terakhir kita buat ketemu, tapi ini adalah awal kita buat selalu tambah komunikasi kayak gitu. Dan Mbak Amal tidak akan dikeluarkan di grup kan guys. Nah, nanti kalau ada apa tinggal ikut aja. Takutnya tuh dikeluarin kan Mbak Amal sakit hati ya. Aku mengingatkan aja. Itu masih fun. Ya gitu, jadi harapanku ya Mbak Amal masih bisa ikut kita lari gitu. Bedanya kalau Mbak Amal tuh Sabtu sekarang libur, kita masih kerja gitu. Bedanya di situ gitu. Jadi Sabtu dia masih libur, kita udah masih kerja gitu. Jadi bedanya dari gitu. Gitu sih Mbak Amal, pokoknya sukses selalu buat Mbak Amal. Sami-sami. Aku bingung mau ngomong apa. Kan Iya. panjang banget ya. Terima kasih Mbak. Iya. Iya. Karena lebih nyamanin dibanding yang 11 menit. TV ada? Nggak ada. Harus ya, yang ini yang sama Sumi dari ya. Itu saya dari Mas Bumit. Iya, aku nggak mau. Nggak pengen. Kita kira bareng kok. Boleh. Menarik ya. Kita ini. Tempatnya nggak lupa sama. Sedino maaf saya. Masih gue baru tahu. Nah, kita dengerin Mas Oh, dulu iya. ya. Lihat Mas ini dulu. Yang pertama ya, yang pertama sih nggak terlalu mengenal aku ya. Tapi lama-lama pas kerja itu mungkin akunya yang sayangnya mungkin cara komunikasinya juga bisa kan masih sama orang-orang. Kedepannya sih mungkin ini Mbak, komunikasinya diperbaiki. Apa sih? Aku nggak paham. Komunikasi Tentang apa dulu? Oh, dengan individunya. seperti Ini mendalam. Dia kalau jujur gitu. Gimana Pak, ulangi? aku nggak denger. Komunikasinya mungkin agak diperbaiki sama bisa nggak diperbaiki. Oh iya. Gimana contohnya yang nggak clear? Oh iya, oke. Misalkan Kayak minta Mas premium ini itu yang mana kan banyak dokumennya. Kalau di PNS kan kebanyakan kan Ngeprint. dana kebanyakan Astagfirullah. kita Oh iya, senioritas. misalnya contoh dari karena
Oh. Tahun pertama itu emang sekali. Wis kayak Mas. Wis tau sih. Apa? Adaptasi. Oh. Adaptasinya nggak terlalu lama. Semoga. Adaptasinya jabakan naik. Pangkat-pangkatnya. Pangkatnya. Ya. Terima kasih, Mas Priyo. Mas Priyo. Aku dapat nyimpulkan. Ya. Amal. Udah kan aku udah ngomong banyak sama Mbak Amal soalnya. Nggak boleh gitu, Ya, yang nggak lain bisa kita dilihat. lebar. Enggak Mbak, emang dia sangkar aku lagi sensitif. Dia tuh udah ketemu 3 kali sama 4 kali. Aku cuma 3 kali. Yo dilanjutin. Dia makan bareng. Wih, iya lagi makan bareng. Kalau untuk Mbak Amal ini ya Mbak, apa mungkin dari kemarin aku juga udah ngomong sama Mbak Amal. Tadi pun waktu kita exit interview pun juga udah aku banyak banget ngomong sama Mbak Amal ya. Yang jelas intinya apapun yang sekarang Mbak Amal terima, semoga itu jadi salah satu salah satu kado Mbak Amal buat keluarga gitu, karena hal yang sekarang Mbak Amal terima kan salah satunya atas ini ya atas keinginan Mbak Amal sama orang tua ya gitu, karena emang kalau nggak salah keluarganya Mbak Amal juga keluarga orang-orang yang abdi negara gitu. Jadi semoga itu bisa jadi suatu kebahagiaan sendiri sih buat Mbak Amal, buat simbahnya Mbak Amal terutama gitu. Aku tahu Mbak Amal deket banget sama simbahnya yang yang sebenarnya Mbak Amal masih pengen ada waktu gitu kan, planningnya kan kalau nggak salah Mbak Amal itu kalau nggak salah Mbak Amal masih pengen spend waktu ketika belum masuk hari kerja, tapi ternyata hari terakhir kerjanya di ASA pun besoknya juga udah kerja kan di hari Seninnya. Ya, semoga itu waktu-waktu yang buat keluarga bisa ditebus lagi untuk kedepannya sih Mbak gitu. Sukses terus sehat-sehat, dan semoga yang diharapkan kemarin perihal tentang jodoh itu segera datang ya. Mohon doa dan kenalannya ya. Doa yang kemarin itu. Iya. Doa dan kenalan tolong. Itu Mbak Amal. Amin. Siapa? Terima kasih. Oh jangan. Parah banget nih. Pak Alvin jangan. Makanya Gitu. Iya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nida. Bertahan di ASA sampai sejauh ini. Sehat-sehat. Ya, terima kasih Mbak Nida. Love. Aku ambil. Periode. Sandy Mas, Sandy. Sini. Karena udah. Oh, Aku kasih berapa aja nih? makan. Amal udah belum? Mbak punya nih. Belum. Oh ya, terima kasih. Ini loh. Oh masih kan. Oke. Ini nggak diundi toh? Udah kayak gitu doang. Ini muter Oh lagi. iya ya. Putar 3 kali ke kanan. 1. Oh ya. Oke, 2, 3. Satu. Semua berisik banget ya Allah. 3. Lu bawa ada? Aku nggak dapat. 2. Lagi. Oh ya, oke. Ah ini double lagi. Lagi dong pasangan. Oh mundur. Ayo. Kira diputer Mbak. Satu ini. Putar lagi 3 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2. Aku udah punya aku sendiri. Lagi. Udah bentar. Kamu belum banget nih. Kose. Bentar pelan ya. Ya. Mbak. Oke, 1. Ini kok bisa 1 ke sini. Rame banget ya Allah. Ntar dulu. Belum itu loh sih. Jelas banget ini pegang. Udah 3. Aku udah dapat. Aku belum dapat. Berarti gini benar. Udah benar. Punya sendiri. Oh ya. Jadi pertikaian. Oke, 2 kali aja. 1, 1, 2, 3.
Udah. Oke, nanti yang Gi. Yeay. Kan Mbak Novi bilang ada yang belinya bareng itu dikasih nggak? Enggak. Nanya. Udah, aku panggil doang member. Lainnya nanti kita apa loh? Oh dia nggak. Oh iya. Satu lagi ya, 1, 2, 3, 1 aja. Satu. Nah, ini punya aku dewe. Iya kok piye Mas Dewi. Bentar lagi. Iki ada masih pandu. Lagi 1. Ini Mbak Amal. Ini punya aku. Satu. 1. Aku nih Mama. Nah, siapa yang dapat? Udah. Aku dapat charger alhamdulillah. Yeay. Oke. Nanti ya Ber. Oleh iki bayang. Rugi bandar aku. Dicek siap. Mantap. Etok tak. Wih. Ini bawa makanan dia. Apa itu? Sama apa? Ya Allah. Parah ini. Aku juga Novi. Enggak. Wes. Ini gak disampai. Apa yang bisa apa? Wah, parah sih. Wow, comel. Sertifikat. Nanti dibaca ya, itu ada suratnya itu. Gini loh.